kenal diri, kenal hakikat diri, maka dia akan mengenal Allah yang maha sejati. Orang kalau kenal dirinya dengan kehinaan, dia akan kenal Allah dengan kemuliaan. Orang kalau kenal dirinya dengan kehambaan, dia kenal Allah dengan ketuhanannya. Apa ciri-ciri orang ridho? Istiwa'u al-murri wal-hulwi. Sama rasanya, rasa bertuhannya nggak berubah. Mau lagi sedih, mau lagi senang, mau lagi berduka, lagi berbahagia, lagi miskin, lagi kaya, lagi rekeningnya banyak, rekeningnya sedikit, rasa bertuhannya tidak berubah. Dompet mungkin berubah. Ya. Gimana Bu? Bapak? Dan itu indikatornya dia tidak mungkin mengeluh. Orang yang suka mengeluh berarti tidak ada ridho di kalbunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak. Walhamdulillahilladzi syarrafana bil ilmi wat ta'limi. Walhamdulillahilladzi faddalana بالعلم مع العمل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على دار الحكمة مدينة العلم سيدنا محمد المبعوث كمعلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين رب العالمين. Umi yang kita hormati, semoga beliau tetap mendampingi para kiai, para ustadz dengan doa. Jadi sirnya pesantren masih dipegang beliau nih ya. Semoga almarhum ayahanda Haji Sabirin Allah tempatkan di Raudatul Jinan, taman-taman surga, taman-taman pencinta Quran. Dan saya saksi bahwa beliau itu pencinta Quran. Dan waktu beliau ke Jakarta pun Quran yang dipakai di pojok situ dibawa juga ke Jakarta, dan itu Qurannya sudah hancur. Ya, kulit covernya sudah hancur. Wa ana syahidun ala dzalik annahu min ahlillahi wa khassatih. Ya, saya bersaksi beliau adalah salah satu kekasih-kekasih Allah. Ya. Sebenarnya beliau menyimpan zikir-zikir yang tidak diceritakannya, karena beliau juga murid dari ulama yang ada di sana semua Lakudo itu ya, yang mereka punya zikir yang dulu diamalkan oleh orang-orang keraton di Buton. Zikir yang kita sebut zikir sir. Orang dahulu menyebutnya zikir sir, tapi di ma'rifat ilmu kajian zikir terakhir ya, kita sebut saja dengan zikir huwiyah, yaitu ketika Allah memerintahkan kul huwallahu ahad. Oleh para ulama terdahulu mereka pisahkan, kul katakan ya Muhammad, hu Allah ahad. Maka kalau tidak terasa langsung, ulama kita dulu amalkan hu sendiri, Allah sendiri, ahad sendiri. Ada guru saya mengamalkan hu 70.000 kali baru dia terasa. Tapi ini tidak boleh tanpa mursyid. Jangan coba-coba sendiri ya. Habis baca kitab coba sendiri. Jangankan ilmu zikir, ilmu-ilmu olahraga pun kalau tidak ada instrukturnya bisa membuat terkilir. Inilah yang membuat terkilir spiritual seseorang, karena dia tidak punya instruktur rohani. Ya. Dan saya lihat ada sir itu pada Allah yarham Haji Sabirin. Semoga Allah Ta'ala menyimpan beliau, menjaga beliau di Raudatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan saya masih ingat senyumnya Umi, masakannya Umi ya, luar biasa. Semoga Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang bersamai beliau orang-orang yang mukhlasin. Amin. Orang mukhlisin masih sanggup diganggu syaitan.
Tapi kata syaitan, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba engkau yang engkau selamatkan, engkau jadikan dia orang tulus. Maka mintalah ketulusan kepada Allah. Wa mahrul ikhlas an ta'lama ilman jaziman bi annahu la ilaha illahu wal ilah bi ma'na al ma'bud wal mahbub wal maqsud fala maqsuda fi at-ta'lim illa Allah fala maqsuda wala naqsud ayy shay fi a'malina illa ridha Allah tabaraka wa taala. Ya, semoga para guru yang mengabdi, yang sudah mewakafkan dirinya untuk ilmu tidak mengeluh. Ya, saya sangat paham bagaimana perjuangan para guru, karena saya juga seorang guru, tapi nyamar jadi dosen. Kita ini guru ngaji semua, saya ini guru pesantren, tapi nyamar jadi dosen, karena eman ada gelar doktornya kalau nggak dipakai, ya mubazir, dan mubazir teman syaitan kata Dr. Falah. Ya. Dan perlu Bapak Ibu tahu, saya menganggap Dr. Falah ini bukan lagi sahabat, tapi saudara. Sudah seperti saudara kandungku. Ya. Jadi yang dia rasa, aku rasa. Dulu pun saya nikah dengan Umi ini, kalau nggak ada tawasul syafaat dan beliau nggak jebol-jebol proposalnya. Ya. Ya, karena kami beda suku. Istri saya orang Jawa, saya orang Minangkabau, orang Padang. Orang Padang itu mirip-mirip juga dengan orang Aceh, itu ya, sulit sekali menerima suku lain. Saking cinta dengan suku. Ya bagus. Tapi alhamdulillah berkah kedatangan beliau ke Padang 2009 ya. Alhamdulillah proposal tembus. Semoga Allah berkahi beliau. Jadi anak-anak yang Allah kasih kepada kami, rezeki yang Allah kasih kepada kami itu ada andil, ada satu stempel tangan dia di situ ya. Dan setiap tahun kami selalu beri beliau undangan khusus untuk mengikuti i'tikaf An-Nabawi, tapi dengan riwayat ulama tasawuf. Jadi i'tikaf itu tidak ada yang mengamalkan secara kafah kecuali ahlu turq sufiyah, ulama-ulama pengamal tasawuf. Kalau i'tikaf di Jakarta, ustadznya pindah-pindah. Maghrib di mana, maghrib di rumah, isya di masjid mana, nanti tengah malam mimpin tarawih di mana, di akhir malam pindah lagi tempat. Dia ajak orang i'tikaf tapi dia pindah-pindah. Saya ngomong begini, ustaz-ustaz itu marah Bapak Ibu. Ya. Kau jangan ganggu my project katanya. Ya, terserah Anda ya. Kabura maqtan indallah an taqula ma la taf'alun. Allah sangat murka. Ajak orang i'tikaf dia tidak i'tikaf. Ya, itu kemarahan besar ya Allah. Dan ajaibnya Dr. Falah Sabirin, setiap 10 hari terakhir itu undangan Bapak Ibu alhamdulillah. Jadi sebelum kami buka pengumuman, pesertanya sudah penuh. Jadi tidak pernah ada pengumuman. Peserta i'tikaf kita sebut suluk. Ya. Kenapa sebut suluk? Karena kami pun tidak pantas menyebut diri kami ini i'tikaf. Kita sedang belajar i'tikaf, maka kita sebut itu suluk. Ya, namun sebagian orang thariqat sombong. Kata dia, i'tikaf itu lain dengan suluk. I'tikaf itu belum suluk. Kalau saya balik. Enggak begitu. I'tikaf itu sunnah Nabi. Suluk itu cara mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beliau selalu datang. Dan biasanya sehari sebelum lebaran sudah sampai lagi ya. Lelahnya bukan main. Tapi Bapak Ibu mungkin tidak tahu juga, dahulu beliau pernah ikut khalwat 40 hari. Lain bedanya kalau saya ikut umur saya 13 tahun, kalau beliau sudah di atas 23 tahun. Cuma kuat, ya, 40 hari. Karena saya belum pimpin suluk waktu itu, saya arahkan kepada salah satu guru tua di sana. Ya. Semoga ilmu ini nanti dikembangkan juga di Buton. Ilmu zikir, ilmu suluk. Ya. Kita tidak tertarik dengan ma'rifat jin. Ya, ilmu suluk bukan untuk ngecek-ngecek jin, bukan untuk datang-datang ke alam jin. Ilmu suluk tiada lain adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah berkalam fa'lam. Apa makna fa'lam? Bukan ketahuilah, itu standar, itu terjemahan. Fa'lam, ilmuilah. Ma huwa al-ilmu fil usul? Al-ilmu fi usul al-fiqh wa usul al-aqidah. Al-idrak ya, atau al-ma'rifah.
tammah, ya. Al-idrak al-jazim, an-nashi' an-dalil, mutabik bil waqi'. Itu disebut ilmu. Di fa'lam, ilmuilah, bukan pelajari. Bukan pelajari. Kalau pelajari ini masih progres. Fa'lam itu pastikan ilmumu. Betul-betul apa yang engkau tahu sesuai dengan objek yang engkau tahu. Maksudnya apa? Betul pastikan yang engkau baca dengan lisanmu sesuai dengan yang dirasakan di dalam kalbumu, sesuai dengan yang apa engkau saksikan dengan sir dan ruhmu. Supaya kita tidak jadi munafik. Ini yang disebut fa'lam, ilmuilah. Jadi ini bukan ilmu progres. Belajar-belajar, coba-coba. Kalau coba-coba lain lagi. Allah katakan siru fil ard, jalanlah di muka bumi, coba-cobalah bumi ini. Tapi jika bab tauhid, bab mengenal dia, Allah mengatakan al-idraknya mesti jazman taman, mesti sempurna. Dan itu tidak mungkin fa'lam engkau berilmu tentang la ilaha illallah kecuali mengambil dari ahli ilmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ilmu itu di buku atau di dada guru? Di mana ilmu? Di mana? Betul. Dada zahir atau dada batin? Bukan dada yang ini. Ini dalam dada ini ada jantung, ada paru, nanti bawah dikit ada liver, limpa. Bukan, itu organ vital namanya. Bukan dada yang ini. Dada yang disebut di dalam Al-Quran, sudurin nas. Sudur dari kata sadar. Segala sesuatu bersadar, bersaudara, bersumber dari dalam sini. Maka berkata orang Arab, ya, innal kalam la fil fuad, innamal lisan tarjuman lahu. Kalam yang hakiki yang di dalam fuad, di dalam dada ini. Sedangkan lisan itu hanya menterjemah. Maka para guru kalau ngabdi, jangan hanya mengandalkan terjemahan. Jangan hanya mengandalkan bacaan. Ya, itulah sebabnya, Bapak Ibu, kalau kita mau ngajar, baca kitab, bagi saya wajib kirim Fatihah. Wajib adaban, la syar'an. Wajib secara adab. Kirim Fatihah kepada pengarangnya. Dan juga Sayyidina Muhammad SAW, Madinatul Ilm. Apa makna Madinatul Ilm? Beliau mengatakan, ana Madinatul Ilm. Aku kota ilmu. Coba bayangkan kota. Apa yang ada di kota Jakarta? Apa aja ada. Apa aja ada di situ. Maka jika disebut kota ilmu, berarti semua ilmu ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Perhatikan hari ini. Semua doktor yang ada di UIN, dokter yang ada di IAIN, semua muallim yang ada di STAI. Ini STAI apa namanya? Abdul Wahid. STIS. Sekolah Tinggi Agama Islam, Syekh Abdul Wahid. Coba tanya skripsinya, tesisnya, disertasinya. Semuanya hanya percikan dari ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Dr. Falah itu meneliti ilmu-ilmu yang ada pada manuskrip Buton. Coba lihat, ilmu Buton hanya menjelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah, enggak ada lebih. Satu ayat saja. Satu ayat ini melahirkan lebih dari 100 thariqah. Bayangkan. Kalau mazhab lebih dari 100 mazhab, tapi Syekh Ali Juma mengatakan 80 sekian. Yang tersisa hanya 9, yang eksis hanya 4. Kalau pesantren sini pakai mazhab apa? Pakai mazhab gado-gado kah? Adakah mazhab gado-gado? Saya lihat sarung-sarungnya seperti mazhabnya Syafi'i ini, ya. Jangan malu lagi mengatakan bermazhab. Kenapa orang tidak malu mengatakan hadis rawahul Bukhari? Kenapa kita malu mengatakan ini mazhab Syafi'i? Apa perbedaan hadis riwayat Bukhari dengan ini mazhab Syafi'i? Hadis Sahih Bukhari itu hanya meriwayatkan khabar. Sedangkan Imam Syafi'i meriwayatkan cara memahami khabar. Mana yang lebih tinggi? Hah? Kita dapat kabar tentang Nabi sholat. Lalu, tahukah cara Nabi sholat? Coba buka hadis tentang sholat. Adakah hadis sholat dari awal takbir sampai assalamualaikum? Satu hadis, ada atau tidak? Tidak ada. Hadis yang jami' mani' cuma satu hadis. Hadis manasik al-hajj. Di Sahih Muslim, Imam Muslim menulis tentang hadis manasik al-hajj
Itu dari awal haji sampai akhir haji. Satu-satunya hadis tentang cara ibadah terlengkap. Selain itu tidak ada. Hadis sholat, takbirnya sendiri, niatnya sendiri, baca fatihahnya sendiri, kunutnya sendiri. Kunutnya pun ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang palsu. Cara ruku'nya hadisnya lain lagi. Bacaan ruku' antara hadis Jabir, Ali, Abdullah bin Amr itu beda lagi, Ibn Mas'ud dan lagi. Tidak ada yang rapi. Maka datang imam. Imam ini punya guru. Gurunya punya guru sahabat Nabi. Sahabat ini menyaksikan cara Nabi sholat dari awal takbir sampai akhir salam. Cara inilah yang diajarkan ke muridnya. Muridnya mengajarkan ke muridnya. Itulah yang disebut mazhab fikih. Jadi mazhab fikih bukan buatan imam. Fikih itu hanya riwayat paham. Kalau Sahih Bukhari, riwayat khabar. Maka perhatikan, Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali. Ahmad bin Hanbal berguru kepada Syafi'i. Hadis Sahih Bukhari yang pertama, innamal a'malu binniyat, diambil dari khadam Imam Syafi'i yang pegang kitab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kemana-mana, namanya Al-Humaidi Al-Makki. Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Dia sekitar 218 atau 19 wafat. Imam Syafi'i wafat 204. Ini orang ketika dia umurnya sudah tua, Imam Bukhari datang dari Uzbek yang jaraknya hampir 700-800 kilo, tidak ada pesawat seperti dari Bau-Bau kepada Jakarta, ya. Mereka naik apa? Naik onta. Hanya ingin jumpa murid Syafi'i. Oleh karena itu, para asatis kalau buka Sahih Bukhari, ini saya bukan karena saya Syafi'i lalu saya mengatakan itu. Saya pun juga beramal dengan 4 mazhab, tapi berfatwa hanya dengan 1 mazhab. Ya, kalau saya pribadi saya mengamalkan 4 mazhab. Tapi lil ifta' fala nufti illa bi mazhabin wahid, ya. Itu Imam Bukhari kalau buat judul-judul daripada babnya cenderung kepada mazhab Syafi'i. Tapi murid Imam Malik yang menjadi guru dia lebih banyak. Sehingga orang Maliki perebutkan dia, mengatakan Bukhari ini Maliki. Yang tidak perebutkan dia cuma Sadah Hanafiyah. Ya. Karena Imam Abu Hanifah dulu diisukan ahli bid'ah. Abu Hanifah ini buat manhaj namanya qiyas. Asbab dia buat qiyas, qiyasnya terlalu besar. Orang Basrah tuduh dia orang najis. Ketika meninggal Abu Hanifah, apa kata orang Basrah? Kawan dia sendiri Hamad bin Zaid, itu orang najis baru meninggal. Karena setil ardu najasataha. Ini bumi membersihkan najisnya. Ulama terdahulu kemakan hoax. Ini siap-siap ini pakai ini. Habis ini ada yang kirim video bahwa Ar-Razi sesat. Ya. Siap-siap nanti. Mungkin alumni, mungkin wali santri. Ya. Selamat. Selamat was-was. Ya, walaupun nanti sudah beres ya. Baik. Nah, kalau thariqah, apa perbedaan thariqah? Thariqah itu meriwayatkan cara-cara zikrullah. Itu perbedaan mazhab dengan thariqah. Maknanya sama. Thariqah itu meriwayatkan cara membersihkan kalbu. Di mazhab fikih adakah cara sabar? Ada nggak? Ada nggak dalam kitab fikih setelah bab taharah, salat, mawaqitus salat sampai ujung muamalat, abus sabar? Ada nggak bab sabar di bab fikih? Nggak ada. Ada? Kalau ada saya langsung berguru kepada orang yang mungkin dia mazhab yang kelima. Tidak ada. Sedangkan Allah, innallaha ma'as sabirin. Kalau sekedar salat, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Jadi orang yang salat tapi tidak ada nur sabriyah pada dirinya, itu orang-orang itu fawailun lahu. Nah, di mana kitab ini kita temui? Tidak ada di kitab akidah. Ya. Apalagi di akidah yang sudah diganti Dr. Falah itu ya. Judulnya akidah Ahlus Sunnah, tapi isinya mensyirik-syirikan imam sunnah. Ini yang bikin, mohon maaf ya, pesantren modern marah kepada saya, tapi ana aqul lakum hubban lakum qulil haqq walau kana murran.
Katakan al-haq walaupun itu pahit. Semoga jadi obat. Pesantren modern yang saya tahu didirikan oleh orang-orang ahlu sunnah. Tapi kemudian di tengah jalan masuk kitab-kitab Saleh Fauzan. Wa mazala hayyan. Wa mazala yukaffir ala al-mutawassilina bin nabi. Wa mazala yukaffir ala man ihtafala bil maulid. Wa mazala yukaffir ala man tabarraka bi atharin nabi wa salihin. Antum mau pakai kitab dia? Ini khusus kita aja pakai bahasa Arabannya. Ya, kalau yang nggak bisa bahasa Arab, nggak usah pikirkan itu. Ini syekh, kitabnya diajarkan di semua pesantren modern, sedangkan dia mengkafirkan amaliyah Ahlussunnah dan mengatakan ini syirik akbar, tawassul syirik akbar, tabarruk syirik akbar, maulid sama dengan Natal. Ya salam, apa-apaan ini? Dan itu diajarkan di semua pesantren alumni. Hal tardawna bihada? Hal raditum bihada? Ya. Oh tidak Ustaz, kita ini mengajarkan perbandingan akidah. Ente benerin dulu satu akidah baru perbandingan akidah. Ya. Tastaqim ala manhajin wahid summa tuqarin bil ghair, labas. Jangan sampai kemudian manhaj kita belum sahih, akidah Ahlussunnah kita belum mantap, kita sudah pakai kitab yang lain. Dengan aqidatul awam tanpa syarah yang kuat, tidak sanggup orang membandingkan, membantah kitab itu. Ya. Jadi ini rahasia kita aja nih Kiai ya, dan semua para asatidz, para pengasuh. Kitab apa yang dimaksud itu ya? Dan insya Allah Bapak Ibu, Ibu-Ibu wali santri tidak usah khawatir lagi. Pesantren SAW yang saya dengar dari Dr. Falah sudah bersih akidahnya dari akidah takfiriyah dan tabdi'iyah dan tatarrufiyah. Akidah yang suka beda-bedain orang, akidah yang mengatakan Tuhan di atas ya. Itu sudah selesai alhamdulillah ya. Alhamdulillah, khalas. Dan akidahnya sudah akidah Ahlussunnah. Maka ada namanya manhaj. Dalam bab akidah ada 3 imam yang meriwayatkan akidah Ahlussunnah yang masyhur. Pertama Imam Tahawi. Saya ada bukunya itu kita tarjimnya. Tapi tidak masyhur karena dia di Mesir, mazhabnya mazhab Hanafi, tapi dia merumuskan sendiri akidah salafus saleh. Ada di Baghdad. Di Baghdad Imam Abul Hasan Asy'ari, mantan Sunni masuk Mu'tazilah, balik lagi jadi Sunni. Tidak seperti yang dikalamkan di kitab itu. Di kitab yang dulu antum pakai itu, ya. Dia apa? Dia mazhabnya Kulabiyah, jadi Mu'tazilah lalu jadi Salafiyah. Nah, itu tidak sahih. Dan itu dibantah oleh murid-muridnya dan murid dari murid-muridnya yang bernama Al-Hafiz Al-Muhaddits Al-Kabir Ibnu Asakir. Dia tulis satu kitab judulnya Tabyin Kadhbil Muftari Fima Nusiba Ilal Imamil Asy'ari. Ya, penjelasan kebohongan orang-orang yang menisbatkan hal-hal yang tidak benar kepada Imam Ahlussunnah Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahwa Asy'ari diisukan Sunni, Kulabiyah, masuk Mu'tazilah, lalu jadi Salafi. Itu tidak sahih. Ya, itu khabar muftarayat ya, al-akhbar al-muftarayat. Baik. Oh, mohon maaf, saya menyebut sesuatu berarti tadi. Nazkur firqah wa nastaghfirullah tabaraka wa taala. Baik. Lalu di Uzbek ini lain dengan Baghdad. Baghdad ini walaupun ada Mu'tazilahnya, tapi imam sunnahnya ada di situ namanya Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga pengaruh sunnahnya lebih kuat daripada Mu'tazilah. Sedangkan Uzbek itu walaupun ada Imam Bukhari, tapi pengaruh Bukhari belum viral-viral seperti sekarang. Di sana berkembang ajaran Mu'tazilah, sehingga muncul imam yang melawan ajaran Mu'tazilah, namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Alhamdulillah saya ziarah ke sana 2 kali. Ini Imam Ahlus Sunnah. Dari ajaran mereka bertiga itu diringkas oleh Imam As-Sanusi, khususnya Asy'ari Maturidi. Imam Sanusi disebut namanya sifat 20. Ya, ibu-ibu dulu di kampung masih belajar sifat 20. Ya, di kitab antum yang lama itu sifat 20 tolal tadi. Itu Jahmiyah tadi. Jadi betul-betul bentrok. Wa nashkuruka Dr. Falah wa Syekh Abdul Rashid ala syaja'atikum fi taghyir fi tabdil hadhihi al-kutub al-munharifah an manhajina ahli sunnah wal jamaah. Ya.
Mohon maaf agak sedikit ada ininya, roomingnya. Jadi insya Allah untuk waris santri ya, SAW insya Allah pesantren yang konsisten dengan akidah ahlus sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Sunnah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Sahih? Alhamdulillah. Jangan malu-malu Ustaz Falah. Ya, jangan malu. Lalu bagaimana dengan tauhid yang 3 uluhiyah, rububiyah, wasifat, sifat? Untuk para asatis baca disertasi saya yang sudah saya wakafkan dari jadi PDF. Teologi Muslim Puritan. Silakan di-download. Kalau tidak beli, karena memang sudah nggak dicetak lagi. Di situ kita bedah sampai tuntas tentang akidah ini. Ya, bahwa akidah itu bermasalah. Sangat bermasalah. Dan itu bukan akidah salafus saleh. Akidah salafus saleh tidak ada taksim, tidak ada pembagian uluhiyah, rububiyah, asma sifat dengan pengertian yang mereka sebutkan. Ada pembagian tapi tidak seperti itu. Nih hati-hati para asatis ya. Pembagian uluhiyah, rububiyah, asma sifat, nih saya sebutkan bahayanya. Kata Ibnu Taimiyah, kata Saleh Fauzan, kalau orang baru bertauhid rububiyah seperti kelompok Asy'ari, Sufi, filsuf dan orang-orang musyrik, nah, ini kata dia, tauhidnya baru sampai rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Meyakini tiada pencipta kecuali Allah. Tapi mereka tidak masuk kepada tauhid yang lebih tinggi yaitu uluhiyah. Mereka tidak menyembah Allah. Ini tuduhan siapa? Ibnu Taimiyah, Saleh Fauzan, bin Baz. Ini ittihamnya. Menuduh imam-imam sunnah mereka belum sampai kepada derajat tauhid uluhiyah. Dan wahada khatir azim ya fi ilmi al-aqidah. Ini bahaya yang sangat besar sekali. Apa kata dia? Itu para sufi akidahnya nggak sampai kepada uluhiyah, baru sampai rububiyah. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan akidah rububiyah itu aqidatul mu'minin wal musyrikin. Orang mukmin musyrik sama-sama rububiyah. Musyrik ditanya oleh Allah, ya, siapa yang pencipta langit dan bumi? Sayaquluna Allah. Ini alasan dia bahwa tauhid rububiyah juga dipunyai oleh orang musyrik. Musyrik Mekah. Dan ini sama dengan para sufi, sama dengan orang-orang yang bermazhab ini. Ini ittiham, Masya Allah. Wa huwa yukaffir miliarat binal ummah wa huwa la yash'ur. Itu muskilah ini. Oleh karena itu saya sudah janji sama Dr. Falah, Pak Kiai ini. Nanti kita buat daurah Ahlus Sunnah di sini. Daurah akidah Ahlus Sunnah yang bersanad sampai kepada Imam Ahlus Sunnah. Imam Tohawi, Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ngambil dari murid Imam Ahmad bin Hanbal namanya Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji mengambil dari Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ngambil dari Syafi'i. Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya. Jadi ini garansi akidah Asy'ari, akidah yang diwariskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan nanya seperti orang bodoh. Nabi Muhammad itu Asy'ari enggak? Itu pertanyaan bodoh. Ya, pertama dengan pertanyaan, itu sahabat Nabi Abu Bakar apakah dia bermazhab Syafi'i? Itu pertanyaan bodoh, dia tidak mengerti tahun. Ya, ini masalah tahun. Ya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi perbedaan akidah, fikih dan ilmu qalbu sebagai contoh sholat. Ya. Ini sholat. Sholat itu kalau fikih hanya bicara rukun dan syarat. Tidak bicara tentang apa yang diyakini saat disembah. Padahal jika masuk majelis B, cari muka kelompok B. Ya, ustadz-ustadz begini yang ngomong kepada saya, Ustadz, jangan pakai istilah tasawuf. Jangan pakai istilah Asy'ari. Jangan pakai istilah mazhab Syafi'i. Kenapa? Nanti jamaah bubar. Astaghfirullah, summa astaghfirullah. Sejak kapan da'i ilallah, da'i yang ngajak kepada Allah takut ditinggal jamaah? Maka jangan takut, ya, Pak Kiai, para pengasuh, para ustadz. Pesantren ini insya Allah tidak akan pernah sepi. Kalau ada nur ilmu di sini. Ya. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, inna lil walayah raihatan ya'lamu wa ahluha, yashummuha ahluha. Nur ilmu, baik ilmu kewalian, ilmu fikih, ilmu agama, itu
tersimpan di dada-dada kekasih Allah. Yashummuha ahluha. Dapat didetek, dapat dicium baunya oleh orang yang di dalamnya juga ada nur itu. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini kata Ustaz tadi apa? Jangan pakai istilah tasawuf, Ustaz. Jangan pakai istilah tarekat. Jangan pakai istilah mazhab. Jangan pakai istilah sifat 20, jangan. Ya. Nanti jamaah bubar. Alhamdulillah ini jamaah saya tambah banyak Bapak Ibu. Tambah haus. Semakin kita sebut tarekat, tasawuf, mazhab, akidah Asy'ari, akidah Ahlussunnah, semakin mereka haus. Lalu apa yang ditakutkan? Oh, ternyata ada dai bukan ilallah tapi ila nafsihi. Ada orang mengajak berdakwah, bukan dia mengajak jalan menuju Allah. Dia hanya mengajak supaya dirinya jadi viral. Dia hanya mengajak orang ngaji supaya kantongnya tetap terisi, rekeningnya penuh. Nauzubillah. Ini yang ditakutkan. Jangan sampai nanti jamaah bubar. Oh, ternyata urusannya urusan honor. Ya. Bukan fikih dakwah. Fikih dakwah nggak begitu. Fikih dakwah nggak begitu. Ya. Fikih dakwah itu bukan kita kemudian mengalah kepada al-mad'u, objek dakwah. Fikih dakwah itu kita menembus apa yang tidak dibiasakan oleh orang yang kita dakwahi, tapi caranya tadarrujan. Kata Allah Ta'ala fil Quran, kunu rabbaniyin. Ini dari Quran. Didukil ayat ini oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari. Wahai manusia, wahai umat Muhammad, jadilah kamu rabbaniyin. Apa kata Ibnu Abbas? Rabbaniyin, mengajarkan yang ringan-ringan sebelum yang berat, mengajarkan yang kecil-kecil sebelum yang besar. Ya, semoga ilmu Syekh Abdul Wahid hidup lagi. Syekh Abdul Wahid itu mursyid. Dia datang dari negeri, kalau salah satu informasi yang menyebut Fatani, satu mengatakan bahwa dia zuriat Sayyidina Nabi SAW. Dia bawa ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Maka tafaulan pesantren ini bertafaul, ya, mengambil nama dengan harapan nur beliau tetap ada di sini di Buton. Semoga terwujud, amin. Karena sudah pakai nama beliau, wajib ikuti jalan beliau. Beliau seorang mursyid tariqah, seorang pengamal suruk. Dia mengajarkan cara-cara berzikir, tidak pernah meninggalkan syariat Muhammadiyah, dan hakikahnya, tasawufnya sangat lurus sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini kabar gembira untuk orang bau-bau, khususnya pesantren ini akhasul khusus, orang Buton secara umum, bahwa di Ribat ada Hayatul Irsyad namanya. Hayatul Irsyad itu Dewan Muallim Mursyid, dan salah satu anggotanya adalah Ustadz Dr. Falah Sabirin, ya. Dan insya Allah beliau dapat izin untuk mengajar thariqah di sini, ya. Thariqah yang dulu diajar oleh para sultan-sultan ya, tapi mesti ketat. Ya, ketat syariatnya. Insya Allah. Thariqat apa aja beliau sudah belajar itu, ya. Semua yang di manuskrip yang ada di Buton itu, yang di Keraton itu beliau sudah belajar. Samaniyah, Khalwatiyah sudah belajar, Syatariyah sudah belajar, Naqsyabandiyah sudah belajar. Tapi bukan untuk urusan mendetek alam-alam gaib. Hanya untuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri, kenal hakikat diri, maka dia akan mengenal Allah yang maha sejati. Orang kalau kenal dirinya dengan kehinaan, dia akan kenal Allah dengan kemuliaan. Orang kalau kenal dirinya dengan kehambaan, dia kenal Allah dengan ketuhanannya. Ya, jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu keramat, ya. Bapak Ibu, lebih keramat yang mana? Orang yang terbang, bisa membelah laut, jalan di atas air, dibacok tidak mati, dengan orang yang satu lagi dia tidak bisa jalan di atas air, tidak bisa terbang, tapi ada orang yang suka marah-marah. Ngaji kepada dia, tadinya pemarah langsung jadi lembut. Mana yang lebih keramat? Yang melubah tabiat pemarah menjadi penyabar. Dengan orang yang bisa terbang, dibacok, tidak apa-apa. Mana yang lebih keramat? Keramat yang mana? Yang merubah atau yang bisa terbang itu?
Kalau bisa terbang, burung tiap hari terbang tapi dia tidak keramat. Betul gak? Ikan setiap hari di air dan dia tidak pernah tenggelam. Merasa tenggelam ya. Apalagi? Bacok. Ya, aduh ya. Banyak sekali benda-benda yang dipukul tiap hari, yang itu aspal digiling tiap hari nggak pernah ngeluh. Ya, lebih debus dia daripada kita itu. Itu bukan keramat. Keramat itu dari bahasa Arab al-karam. Karam satu akar kata dengan karim. Apa artinya? Bukan maha mulia. Apa bedanya aziz, majid? Karim. Lain. Karim yang maha pemurah. Maka karamah artinya kemurahan Allah. Allah maha pemurah. Kalau al-aziz, Allah maha perkasa. Al-jalil, Allah maha mulia. Ya. Kalau al-karim, Allah pemurah. Pemurah itu apa? Yang selalu memberi. Pemberiannya tidak memperhatikan siapa yang diberi. Yang dapat merubah kalbu orang-orang yang tadinya berkhianat kepadanya atau ingkar kepadanya. Cukup disentuh oleh kekasih Allah, berubah kalbunya. Jadi mana yang lebih keramat? Yang merubah tabiat atau yang debus? Hah? Jadi sebenarnya keramatnya para guru-guru di sini merubah tabiat anak-anak santri dari tadinya tidak sholat menjadi sholat. Itu keramat guru itu. Sekarang tidak boleh pukul-pukul lagi pakai, nggak boleh pukul, busa boleh. Ya, saya dulu kalau belajar, ya salah baca dipukul, digemplang, itu biasa. Hari ini kalau ada ustadz begitu, besok dia sudah pindah alam. Alamnya di belakang jeruji, ya, nunggu nanti di sidang. Jangan ustadz ya, yang sabar. Ustadz mengajarkan kesabaran di pesantren Haji Sabirin, orang yang sangat sabar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Yang akhir ini di hari hadis yang para asatis, Bapak Ibu barangkali sering dengar. Masih ingat Nabi sedang duduk-duduk di masjid, tiba-tiba ada orang masuk. Masih ingat? Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas debu. Ini karamah para sahabat. Kenapa karamah? Nanti di ujung. Tiba-tiba orang itu masuk dan langsung ketemu lutut dengan Sayyidina Muhammad SAW. Ini disebut duduk tarekat. Duduk antara dua sujud. Lutut ketemu lutut. Kata Sayyidina Umar, la ahad minna ya'rifu. Kami tidak ada yang kenal dia. Umar itu hafal semua orang di Madinah, tapi orangnya dia tidak hafal. Umar udah mulai curiga, ini bukan orang. Jangan-jangan dia bukan orang. Maka Sayyidina Umar ini nanti dapat gelar yang unik-unik. Lalu tiba-tiba orang itu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kalau bahasa Inggrisnya gimana? Akhbirni anil Islam. Tell me about Islam. Ya. Ceritakan kepadaku apa itu al-Islam. Ternyata Islam itu bukan KTP. Islam itu dimulai dari syahadat, sholat, puasa, bukan zakat, bukan kebalik ya. Kalau di hadis itu syahadat, sholat, zakat, baru puasa, terakhir haji bagi yang sanggup. Itu disebut al-Islam. Lalu ditanya lagi. Setelah Nabi menjawab, dia katakan, sodaktan, Anda benar. Umar bingung lagi. Apa kata Umar? Ya sa'aluhu wa yusaddiku. Ini orang ngetes bagaimana sih? Nanya, habis itu mengiyakan. Umar tambah curiga. Ini bukan orang. Ya. Dia tanya lagi, apa itu iman? Dijawab dengan rukun iman. Apa perbedaan al-Islam dengan al-iman? Islam itu amal zahir. Amal lisan sampai amal tubuh dan harta. Syahadat amal lisan. Haji amal harta dan badan. Puasa beramal tanpa beramal. Betul nggak? Puasa itu beramal tanpa beramal. Betul? Ibu ngapain Bapak kalau puasa? Tidak makan, tidak minum. Betul? Tidak makan, tidak minum. Terus ngapain? Tidur. Jadi puasa itu amal tanpa amal. Enggak beramal itu. Maka disebut saum. Saum yang imsak an asya. Ya. An asya maksusah. Ya. Min waqtin maksus ila waqtin maksus. Lain dengan iman. Iman coba. Judulnya antu'mina. Engkau percaya. Percaya itu di mana? Di badan, atau di akal, atau di kolbu. Kalau akal berpikir.
Kalau badan bergerak, kalau kolbu percaya. Maka bab iman ini bab kolbu. Berarti belajar ilmu kolbu itu bukan ilmu tasawuf sebenarnya, tapi ilmu akidah. Namun hari ini belajar akidah turun derajat hanya sampai akal. Makanya orang suka debat. Ya. Seharusnya belajar akidah itu pemantapan makna di dalam kolbu. Bukan suka debat-debat Mu'tazilah, Asy'ariyah, bukan itu. Itu bukan akidah, itu sejarah ilmu kalam. Bedakan ilmu kalam dengan akidah. Nah, Bapak Ibu, kalau percaya pakai apa? Pakai kolbu atau pakai akal? Ya. Ada orang sholat 1000 kali dengan orang sholat 2 rakaat. Kolbu dia sama atau beda? Ada orang sholat 2 rakaat, dia percaya Allah yang menggerakkan dia sholat. Ada orang 1000 rakaat sholat, dia merasa dirinya orang yang sholat. Mana yang afdal? Beneran nih. Ya, betul. Kenapa, Bu? Karena dia meyakini dia digerakkan oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya pakai nama beliau nih. Oh, sorry. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala. Mari sholat, mari menuju kemenangan. Kita jawab tiada daya upaya untuk takbir, untuk ruku, sujud kecuali dengan izin Allah. Jadi seseorang bisa ruku, bisa sujud itu karena izin. Jadi yang sholat siapa? Allah nggak pernah sholat. Allah itu bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jangan nanti disebut Allah sholat. Itu ajaran sesat apa lagi tuh? Oke, kembali ini pelan-pelan. Ini pakaian akhir tapi ini paling penting dan ini paling berat. Jadi bab iman sampai kepada bab kolbu. Perhatikan, ilmu tentang iman bukanlah iman. Ilmu tentang iman disebut ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, filsafat, itu ilmu tentang iman. Kadang-kadang ada orang dari kecil diajar orang tuanya sederhana aja. Kamu percaya Allah kasih rezeki kamu, dia percaya, itu akidahnya kadang lebih bagus daripada orang yang kuliah filsafat, kuliah akidah. Kenapa? Karena orang yang kuliah ini dia belajar ilmu iman, bukan imannya. Bukan praktek imannya. Apa kata Nabi? Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah, hadis Bukhari. Akan merasakan nikmatnya iman orang yang menerima takdirnya apa adanya. Orang yang ridho kepada ketentuan Allah. Nah, ini sudah ridho belum? Ini para ustadz sudah ridho belum dengan takdirnya jadi ustadz? Ridho ini bukan berarti nggak beramal ya. Oh, saya nggak mau berubah nih, bukan. Hari ini ridho nggak? Apa indikator ridho? Ini ibu-ibu ini sudah ridho belum? Para asatizah. Apa ciri-ciri orang ridho? Istiwa'u al-murri wal-hulwi. Sama rasanya, rasa bertuhannya nggak berubah. Mau lagi sedih, mau lagi senang, mau lagi berduka, lagi berbahagia, lagi miskin, lagi kaya, lagi rekeningnya banyak, rekeningnya sedikit. Rasa bertuhannya tidak berubah. Dompet mungkin berubah. Ya, gimana Bu, Bapak? Dan itu indikatornya dia tidak mungkin mengeluh. Orang yang suka mengeluh berarti tidak ada ridho di kalbunya. Nah, ini cukup ilmu iman, belum masuk ke tasawuf ini. Belum masuk ke tasawuf. Jadi sebenarnya yang disebut tasawuf hari ini itu separuhnya iman. Ridho, mahabbah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ini masuk ke bab iman. Mahabbah, cinta. Sekarang kajian-kajian itu masuk menjadi kitab sendiri namanya kitab tasawuf. Lalu orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Apa jawaban Nabi? Ihsan itu anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yara.
jika engkau tidak memandangnya, fa innahu yaraq. Tapi syekh-syekh di Mesir punya makna lain. Fa illam takun tarah. Apa artinya? Fa illam takun anta tarahu. Sembahlah dia seakan memandangnya. Ini terjemahan biasa. Jika engkau tidak memandangnya, yakinilah dia memandangmu. Itu standar. Ada masyayikh di Mesir, saya nggak usah sebut namanya. Fa illam takun, jika engkau illam takun, itu dikasih jeda sama dia. Fa illam takun taroh, ini bacaan kita. Mereka bacanya apa? Fa illam takun, jika engkau telah meniadakan wujudmu, meniadakan rasa berilmumu, meniadakan rasa alimmu, rasa sok beramalmu, tarah, engkau melihatnya. Fa innahu yaraq, dan dia pun melihatmu. Ini syekhnya masih hidup, doktor, masyayikh, ada 3 syekh di Mesir mengatakan itu. Ya. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara, para satis, wali santri dan santri-santri juga? Ilmu yang ini kemudian menjadi ilmu ma'rifat. Yang sekarang kita sebut ilmu tasawuf. Ya. Jadi yang orang disebut hari ini tasawuf juga bukan tasawuf, tapi kebatinan. Ilmu tasawuf itu hanya 2 saja. Mengenal, memandang Allah atau dipandang oleh Allah. Sesederhana itu. Ya. Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Memandang Allah, saya mau tanya, Allah itu zahir atau batin? Gimana? Allah zahir apa batin? Iya. Terus ayat huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu gimana? Dia yang maha awal akhir, dia yang maha zahir, maha. Berarti Allah juga zahir. Apa yang zahir? Yang zahir itu fi'il Allah. Perbuatan Allah. Tubuh ini perbuatan Bapak Ibu kita atau perbuatan Allah? Tubuh ini perbuatan Allah. Ulangi. Tubuh ini yang canggih ini, lebih canggih dari semua robot AI yang ada di alam semesta. Ini ciptaan ayah ibu atau ciptaan Allah? Ciptaan itu bahasa Arabnya khalaq atau fi'il. Perbuatan Allah. Oke, sudah? Sudah, nyambung. Nyambung. Ya. Nyambung sudah? Baik. Jadi tubuh ini apa? Perbuatan Allah. Jadi kalau tubuh ini sholat atas izin yang punya perbuatan. Inilah makna kalam alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi kalau kita sholat, bacalah kalimat ini. Alhamdulillah Allah gerakkan badanku untuk menyembahnya. Banyak orang berilmu, ya, ilmunya menyesatkan dia nggak sholat lagi. Banyak orang berilmu, ya, dulu dia kalau sebelum berilmu rajin sholat di masjid. Setelah berilmu, sulit sholat di masjid. Lain-lain lah itu ya. Sudah oke? Masuk lagi yang kedua. Ya. Ini penutupnya nih. Ya. Penutupnya sampai 4. Tapi pendek-pendek aja. Tubuh perbuatan Allah. Kalau menyebut nama Allah di mana? Di mana nyebut nama Allah? Mohon maaf, Bapak Ibu, ada yang punya orang tua sudah umurnya di atas 90, 100, ya. Semua bakal tua. Kalau tidak punya zikir tembus ke dalam kolbu, otaknya nanti menua, badan menua, jangan sampai kolbunya kosong. Ya. Kalau kolbu kosong, otak mengkerut, badan kesut, lisut, ya. Nanti apa yang terjadi? Orangnya pikun. Jangan pikun otaknya. Kalau badan nggak apa-apa, biasa orang itu melemah. Tapi orang yang di kolbunya ada sirrullah, ada ilmu mengenal Allah, itu tidak akan pernah pikun. Ya, insya Allah. Kenapa? Tubuh ini dia dari tanah, dia kembali ke tanah. Dulu kita kecil, jadi remaja, sekarang dewasa, sudah mau tua.
Ini nggak bisa ditolak. Ini nggak bisa ditolak. Dan yang tidak menua itu kolbu. Kalau otak mengkerut. Jadi Bapak Ibu kalau sudah umur 50 tuh otaknya mulai mengecil itu. Ya. Umur 60 lebih mengkerut lagi. Umur 70 lebih mengkerut lagi. Itu sebabnya orang tambah tua, tambah cepat hilang hafalannya. Maka kalau dia ingin menyembah Allah, jangan hanya menyembah Allah dengan otak ini. Sertakan kolbu. Sertakan, nah ini yang disebut di dalam Al-Quran, aqimis salat lidikri. Dirikan salat untuk aku. Kenapa kalimatnya diri? Kalau diri bahasa kita kan berdiri. Kenapa orang dulu menerjemahkan diri? Bukan berdiri itu. Itu berdiri pakai kaki, bukan itu. Dirikan salat. Saya jumpa seseorang, dia bilang apa? Bukan itu Ar-Razi. Salat itu menyembah zat yang sejati. Maka bawakan dirimu yang sebenar dirimu. Diri yang sebenar diri kita ini bersumber dari hembusan Allah. Hembusan Allah itu Allah kekalkan. Bukan tubuh yang bakal membusuk ini. Ya, ini sudah mulai sakit-sakitan kan ini. Ya, saya lihat badannya sudah mulai sakit-sakitan ini. Ada yang darah tinggi, ada yang darah rendah. Paling banyak kolesterol di sini ya, dan darah tinggi. Terlihat Pak ya. Berarti kita sama maksudnya. Ya, hampir sama semua. Makannya asin-asin, suka makan karbonasi. Sudah bertahun-tahun kita ngasih asupan badan ini. Tapi tidak pernah memberi asupan rohani, kolbu. Jadi wajar badan ini kuat, tapi kolbunya tidak kuat. Nah, oleh karena itu, belajar ilmu kolbu, belajar ilmu zikrullah, bukanlah fardu kifayah, tapi fardu ain. Fardu apa? Ya, fardu ain kalau kita nggak kerjain, siap-siap nanti. Allah mengatakan wala takun minal ghafilin. Jangan jadi orang lalai. Lalai itu awal dari kepikunan. Dan pikun itu awal daripada su'ul khatimah. Ya, biarlah badan ini lemas. Ya, tapi jangan sampai batinnya lemas. Ya. Dan kita saksikan, alhamdulillah orang tua saya juga orang thariqah. Ya, Pak Haji Sabirin juga, dia sebenarnya berthariqah, cuma dia nggak kasih tahu. Tapi kita bisa cium aromanya. Ya. Maka sampai akhir hayat, ya, tidak lepas dari Quran. Ya. Tidak lepas dari cinta Quran. Tidak lepas dari zikrullah. Ayah kita juga sama. Walaupun sakarat berat sekali. Kita ingatkan di ayat yang dia paling suka, ya Tuhan nafsul mutmainnah, itu langsung dia matanya berkaca-kaca, kita ajak sebut nama Allah langsung kemudian lepas. Tidak ada naza, tidak ada nafas yang naik turun, tidak ada. Ya. Sebagai ikhtitam, ya, kesimpulan. Tadi pertanyaan orang ini ternyata kata Nabi itu adalah Jibril. Ja'akum li'allimakum dinakum. Ini kesimpulannya. Wahai Umar, itu yang bertanya itu Jibril. Pertanyaannya masih ada lagi, tapi ini yang paling penting. Datang kepada kamu untuk mengajarkan agamamu. Berarti yang disebut agama itu tidak hanya fikih saja, tidak hanya akidah saja, tapi juga bab bertasawuf. Ya. Fikih lewat al-Islam, akidah lewat al-iman, tasawuf lewat al-ihsan. Maka siapa yang hanya belajar fikih, tidak belajar akidah, tidak belajar tasawuf, dia agamanya kurang 2/3. Orang belajar fikih, belajar akidah, tidak belajar tasawuf, sholatnya hambar. Sholatnya hambar. Dia nanti cari muka orang, takut ditinggal jamaah. Atau sebaliknya, belajar tasawuf, belajar akidah, tidak belajar syariat, tidak belajar fikih, dia nanti jadi zindik. Dia nanti berbicara ma'rifat tapi tidak mau sujud. Nah, ini harus digabung. Al-Islam bersyariat, al-iman berhakikat, al-ihsan berma'rifat, bertasawuf. Inilah yang kita sebut al-manhaj al-Muhammadi, tariqat manhaj Sayyidina Muhammad SAW. Inilah misi kita menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf ibu-ibu, agak serius sedikit karena di hadapan saya para kiai, para ustadz dan bunyai. Ya. Semoga ke depan di sini ada majelis maulid. Amin. Simtid Duror Barzanji. Amin. Impor orang lah seminggu, 2 minggu, sebulan pelatih ini santri-santri. Ini sepi sekali gak ada maulidnya. Ya.
Nggak ada cuman bau Ra'ihah Muhammadiyah. Maaf Pak Kiai. Ya, pesantren wajib ada majelis maulid. Wajib. Ini bagian dari al-ihsan. Bagian dari mau santrinya faham tidak faham maulid, bikin maulid. Nggak cukup yasinan. Ya. Yasin itu masih tinggi sekali levelnya. Karena di Quran, ajarkan dulu yang kecil-kecil, kunu rabbaniyin, jadilah hamba yang mengajarkan kecil-kecil sebelum besar. Ya. Semoga nanti kita kesini lagi, sudah ada majelis Simtiduror, sudah ada Barzanji. Yang nyambut nanti bukan ibu-ibu lagi yang nanti baca Tolah Al-Badulnya. Saya inginnya santri-santri. Mereka tabu genderang. Ya, insya Allah ya. Amin. Kalau nggak nanti kirim dari IKI ya. Barangkali itu Bapak Ibu, sudah dapat poinnya. Beragama itu mesti Islam, iman, ihsan, berfikih, berakidah, bertasawuf. Semoga ini memperkuat para asatis, memperkuat semua wali santri, dan semoga santri-santri kita yang ketika sujud tidak balik-balik karena dia tertidur menjadi kekasih Allah nanti, amin ya rabbal alamin ya. Walaupun mereka sudah bersusah-susah ya, kalian harus tahu guru-guru tidak menyiksa. Guru-guru sedang merubah tabiat dari tabiat nafsiyah menjadi tabiat rohaniah. Semoga pesantren ini Allah ridai. Allah turunkan malaikat kiraman katibin, malaikat rahmat ya. Malaikat maut juga pasti turun di sini ya. Tapi malaikat-malaikat ilmu semoga tambah banyak. Karubiyin itu malaikat-malaikat spesial yang memegang ilmu pengetahuan. Dan itu tidak mungkin kecuali belajar tasawuf ya. Al-Fakir ya, mohon maaf karena datangnya pun tidak direncana dengan matang. Ini hanya silaturahim. Ke depan kita buat majelis yang lebih utuh. Kita buka kitab. Kita buat majelis untuk para guru-guru daurah kitab nanti ya. Kita bersanad, kita kasih sanad kepada imamnya. Insya nanti ada guru-guru yang sudah belajar zikir, nanti kita talqin. Insya Allah, talqin zikir. Habis itu lanjut, Dr. Fala yang akan lanjutkan latihan zikirnya. Nanti ada suluk di sini 10 hari, insya Allah ya. Sudah ada tempatnya, Dr. Fala. Semoga nanti Pak Kiai mendukung. Dan saya menjamin yang kita ajarkan ini bersanad kepada imam-imam ahlus sunnah wal. Jadi satu huruf pun yang saya baca itu ada sanadnya kepada Rasulullah. Ya. Saya tidak mau beramal, tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya. Dan yang saya tuangkan kepada Dr. Falah ini, semuanya ada sanadnya, ada garansinya. Al-isnad minad-din, bersanad bagian dari agama. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Selamat beristirahat, selamat mengenal Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.